setelah ini kita akan lihat video Yes. Rangga umroh. Iya. Mana single lagi Mana tuh. juga? Aku kemarin umroh, tapi aku udah double. Rangga, single. Halo. Sehat ya? Sehat banget. Alhamdulillah. Lama banget sih. Apa tuh? Seger banget tuh Rangga, beneran. Inilah Rangga yang tidak sedang mencari cinta, Tuh. tapi sedang mencari berkah. Ini Rangga, ini Serangga. Katanya ini pertama kali ya? Pertama kali alhamdulillah Kak. Umroh. Pertama kali. Cerita duduk. Coba Gimana nih? ceritain dong gimana Pertama kali rasanya. kan ada ya? Pertama kali, makanya Berapa hari? Ngerasa magical gitu. 9 hari, ah. Wih, 9 Alhamdulillah. hari. Apalagi pas kamu ulang tahun ya. Iya, ulang tahun juga kebetulan. Jadi alhamdulillah perginya tuh pas ulang tahun tapi nyampainya kan besoknya kan gitu. Dan kebetulan memang udah bertahun-tahun ditawarin untuk pergi umrah belum pernah mau gitu karena ngerasa kayak entar dulu deh liburan dulu gitu-gitu. Terus mungkin seiring bertambahnya usia pas tahun lalu tuh aku minta didoain sama temanku yang pergi umroh. Doain dong aku bisa pergi umroh juga gitu. Tiba-tiba 1 tahun kemudian diwujudin sama Allah. Amin ya Allah. Kenapa tahun ini akhirnya di ulang tahun kamu pengen umroh, nggak pengen liburan ke tempat lain? Mungkin ya itu dia karena udah ngerasa mungkin udah ngerasa cukup umur ya maksudnya udah dewasa. Oh ternyata perjalanan spiritual orang kan beda-beda ya Kak. Mungkin di saat ini kayak aku merasa aku lebih pengen mendekatkan diri dengan Allah. Terus kayaknya segala hal yang berhubungan dengan duniawi itu udah aku rasakan dari kemarin-kemarin gitu. Udah puas lah liburan kemana-mana gitu. Nah kayaknya mungkin ini kayak titik terakhir. Oh aku pengen liburan tapi pengen sambil sekaligus memperdalam ilmu agamaku gitu. Terpanggil cenah akhirnya ya. Tapi katanya ada satu artikel nih yang bikin kakak baru berangkatnya kemarin. Ini lihat nih artikelnya. Rangga Moela pecah tangis kenang pengalaman umroh penuh haru. Sempet takut dan menunda keberangkatan ke Tanah Suci. Iyalah takut lah Kak karena kan aduh ini aja kalau ngomongin umroh tuh masih suka merinding gitu loh Kak. Karena aku ngerasa kayak aku diberangkatin ya Kak sama manajerku dikasih hadiah ulang tahun gitu. Jadi kayak itu sesuatu hal yang juga luar biasa gitu dikasih hadiah ulang tahun terus perginya bareng mama. Dan mamaku tuh mualaf Kak. Jadi ya kayak double lah berkahnya menurutku gitu. Terus yang mungkin selama ini belum siap karena aku merasa kayak ya kita sebagai manusia kan masih muda apalagi umur banyak dosa ya. Takut nanti kan orang-orang ngomongnya ntar ditunjukin loh di sana kejadian-kejadian yang lo bikin dosa nggak enak. Tapi karena niatnya dari Indonesia tuh benar-benar udah ibadah, ikhlas. Bahkan aku tuh bikin konten juga sama sekali nggak niat tiba-tiba dihubungin orang sana by Instagram. Jadi kayak kok banyak berkah yang aku dapatkan ya dan dilancarkan, benar-benar dilancarkan ketika ibadah gitu. Wow, justru pas di sana kamu malah ngerasanya damai tuh. Damai. Bahkan aku sempat nggak kebagian tuh sholat maghrib, nggak kebagian saf ya. Tiba-tiba ditarik sama pemuda Arab, Jadi ditarik, terus orang depan belakangku tuh nggak ditarik, aku ditarik sendiri. Terus orang-orang lain tuh disuruh minggir kayak belah lautan gitu loh. Terus ada satu tempat saf, terus mungkin karena itu hari Kamis, dikasih makanan Kak. Dan itu cuma aku doang pas aku nengok ke belakang, udah ditutup barikade gitu, pakai tali. Jadi kayak aku ngerasa ya Allah baik banget sampai aku sholat maghrib bener-bener nangis terus gitu. Apa yang kamu rasain? Allah bicara apa pada saat dalam perjalanan spiritual kamu ke umroh kemarin? Pas lagi doa-doa kamu berdialog. Kayaknya yang aku rasain adalah ketika aku berserah ya, semua kebaikan itu datang gitu. Jadi ya kita pasti punya masalah masing-masing ya gitu. Dan aku merasa kayak kemarin-kemarin tuh ujiannya lumayan banyak gitu, apalagi semenjak COVID ya Kak. Terus dengan itu kayak tiba-tiba setelah umrah tuh kayak aku mau lepas propertiku apa segala macam dimudahkan semua kejual apa segala macam. Aku dapat kabar waktu umrah tiba-tiba kayak propertiku ada yang terjual gitu. Ada jalan ada gitu jalannya gitu semua. Terus kerjaan-kerjaan juga dibukakan gitu. Depan Ka'bah, apalagi gitu juga di Madinah. Iya. Gemo, apa yang kamu rasain pertama kali ke Madinah sama pertama kali melihat Ka'bah di Masjidil Haram?
di Madinah tuh emang suasananya beda ya, memang tenang gitu, kedamaian yang aku rasakan gitu. Kayak begitu ngelihat Masjid Nabawi tuh, wah ini kayak bukan di dunia ya gitu, kayak magical gitu, lebih magical dari Disneyland menurutku. Terus begitu kita pergi ke Mekah, memang kan crowded banget, kondisinya beda banget sama Madinah. Aku tadi udah berpikir kayak, kok beda banget ya suasananya gitu. Di sini kayaknya senggol bacok gitu kalau di Mekah kan. Tapi begitu lihat Ka'bah pertama kali tuh langsung keluar air mata, nggak berhenti-berhenti kayak, ya ampun ini yang selama ini aku lihat di televisi, di gambar, tiba-tiba ada di depan mata. Betapa kecilnya aku gitu sebagai seorang manusia. Nothing ya. Apa sih hal yang menurut kamu ya magical lah yang terjadi? Karena kan banyak kebaikan terjadi di sana. Tapi yang menurut kamu tuh benar-benar menyentuh seolah-olah kayak Allah tuh ngomong sama kamu bahwa Allah begitu menyayangi kamu tuh momen apa kalau boleh tahu? Ada satu momen gak yang tidak terlupakan? Ya mungkin itu ya yang salah satu tidak terlupakan tuh yang waktu aku sholat maghrib itu. Terus memang aku kan perginya ini sama tour travel ya Kak. Jamaah yang lain tuh baik banget karena aku tuh dia udah takut karena pergi berdua mamaku tuh juga bukan tipikal yang pergi sendiri. Ya dia pergi sendiri tapi suka lupa tempat gitu kan, udah mulai berumur kan. Walaupun fisiknya juga masih kelihatan muda, terus kaki juga udah nggak sekuat dulu waktu dia zaman muda. Jadi aku udah takut, aduh aku bisa nggak ya jagain mamaku. Terus kan safnya beda kan Kak, cowok dan cewek kan sholatnya beda. Jadi aku nggak bisa 100% jagain mamaku, tapi ternyata di rombongan itu pun ada yang pergi sendiri, perempuan dan masih muda. Jadi dia gandeng mamaku terus. Ya alhamdulillah ya kayak ya yang kecil-kecil begitu, tapi ternyata berkesan banget buat aku karena aku ngerasa kayak udah ikhlas benar-benar mau ibadah, ya udah beneran dikasih kesempatan untuk beneran ibadah gitu. Itu pertolongan Allah juga supaya melancarkan perjalanan kalian. Alhamdulillah. Ya memang banyak lah keajaiban sana. Tapi kan ada yang doanya pengen diungkapin, ada yang pengen dalam hati. Kalau kamu doanya boleh yang mau diungkapin atau yang udah kamu pendam sendiri? Aku sih doa tuh Buat nggak orang. ada yang spesifik, maksudnya gimana-gimana ya. Maksudnya beneran cuman pengen sehat, pengen ngebahagiain orang tua, pengen orang tua sehat terus, terus udah gitu pengen karir juga lancar, kerjaan. Jadi bukan hal yang spesifik yang, aduh orang nggak boleh tahu nih, enggak sih. Ya umum aja. Pokoknya mau sehat, bahagia. Amin. Situ. Jodoh Banyak- nggak disebutin jodoh. Nih, Disebutin. sebutin jodoh. Disebutin. Ini kriteria nggak? Ini kriteria nggak nih? Cocok. Cocok. Ini cocok nggak nih? Yang penting seiman. Oke, duduk sini. Semua aja yang Mei, single. single. Bini orang bukan? Ah, Bini orang bukan? bukan dong. Oke. Nah, laki orang bukan? Bukan dong. Salaman lah kalau gitu jadi, udah. Kan. Biar apa? Bulan depan FYP kita ada acara. Dulu ada acara Uya Kuya yang cari jodoh ya. Ada nih. Uya Kuya nih. Jangan diganggu, dia lagi sibuk. Udah kita doain aja buat mereka. Amin, amin, Ya. amin. Amin. Tapi senang ya, akhirnya kamu bisa menjalankan di hari ulang tahun bisa berangkat umroh ya. Alhamdulillah. Iya. Next kita punya tamu. Tapi gini deh, tapi kamu ada saingan. Iya. Habis ini masih ada bintang Cewek tamu, single cewek lagi. single. Ya, udah gitu cantik lah. Ya kamu juga cantik. Siapa sih? Kalau lu kan antik ya. Parah kali gue. Tapi Siapakah dia? Tapi masalahnya dia suka sama Arafi. Ah, oke lah kalau begitu. Siapa sih? Mana nih? Setelah ini hanya di For Your Pagi. Kamu dimintain apa sama Raffi tadi? Nomor telepon. Nomor telepon. Ternyata udah ada. Kata udah ada. Aku udah ada. Emang udah pernah ketemuan? Udah dong, sering acara Bener gak? Acara di mana? Acara TV. Aku lapar. Aku pikir Aas. Green Flag. Ada yang pakai pay later Ya, Red flag. red flag. Red flag. buat pamer. Masa pakai Buat pay later pamer, buat iya. pamer? Kalau aku mah pay now. Pay now.